Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran Microsoft Excel bagi pemula bagian ke-21 kali ini, kita akan melihat apa perbedaan suatu penyelesaian rumus dengan rumus if yang dilakukan dengan VLOOKUP. Ini terkait dengan apa yang telah kita pelajari pada bagian ke-17, 18, 19, dan 20. Seperti apa? Mari kita ikuti yang berikut ini. Ya, ini adalah hasil yang telah kita buat di bagian ke-20, 19, dan 18. Nah, kalau kita perhatikan fokus di kolom H, ya, di sini ada rumus if yang sangat panjang. Ini kalau kita mau urai atau kita perhatikan di formula baru, kalau kita perbesar, sementara ini saya kasih tanda titik supaya dianggap sebagai teks. Nah, ini saya copy aja ya, saya copy ke sini. Ya, rumusnya sangat panjang. Terus saya pindah di sana saja. Atau saya copy lagi di sini aja. Sehingga rumusnya ini kalau kita perhatikan, ya, ini saya kasih warna backgroundnya no fill aja. Mungkin supaya kontras saya kasih warna hitam aja. Ini rumus kalau kita perhatikan di sel H2 ya, itu adalah seperti itu. Ini kalau kita baca ini ya, fokus ke ini bacanya kan jika jika G3 sama dengan D maka D. Terus dicek lagi, jika G3 sama dengan P maka SMP. Jika G3 sama dengan A maka SMA. Jika G3 sama dengan K maka SMK. Jika G3 sama dengan 3 maka D3. Jika tidak maka S1. Ini terlalu panjang dan membutuhkan tenaga atau ekstra konsentrasi. Maka rumus ini akan kita copy saja ya. Kita masuk ke sheet baru. Ini kasih rename dengan rumus if gitu aja ya. Ini sheetnya saya kasih nama dengan rumus if. Oke, ini saya kasih warna kuning. Kemudian yang ini sepenuhnya saya copy ke ini, copy ke sini. Kemudian saya perbesar supaya kelihatan jelas. Gitu ya. Nah, ini otomatis yang ini karena sudah tuntas ini saya hapus saja karena ini kan hanya screenshot, sudah hilang. Nah, yang ini, yang kolom H ini kan masih menggunakan VLOOKUP, kita biarkan saja. Sekarang kita sisipkan satu kolom kosong di sebelah kanannya, yaitu klik kanan lalu insert, maka kita sisip satu kolom kosong. Di sini saya kasih PDDKN if ya. Artinya pendidikan dengan rumus if. Kalau yang ini kan dengan VLOOKUP, kita biarkan saja. Oh, mohon maaf. PDDKN VLOOKUP maksud saya. Maaf. Hingga ini dengan rumus VLOOKUP maksudnya. Kalau yang kemarin kan sudah pakai if, terlalu panjang. VLOOKUP gitu, oke ya. Nah, perhatikan di sini kan ada D ya, kita simpulkan dari teks rumus yang sudah kita buat di situ, dia ada D ya, B, A, K, kemudian 3
dan 1. Nah, di sini kan kita lihat di sini. D itu SD, SMP, SMA, SMK, terus D3 dan S1. Jadi ciri khas suatu kapan butuh nempok ini ya. Nempok ini kita kasih nama pendidikan. Ya, namanya pendidikan. Kemudian saya satukan dengan sumber data yang lain. Ini saya cut masuk ke mana saya di sini misalnya. Nah, di sini saya paste. Nah, ini ya. Jadi kita sudah mempunyai name box namanya pendidikan. Dengan demikian kita bisa langsung membuat di sini langsung VLOOKUP. Jadi ini saya kasih warna yang beda, kasih warna hijau muda. Ya, kita coba. Jadi rumus VLOOKUP, insert function terus VLOOKUP, oke. Nah, sehingga dalam konteks ini kita akan dipermudah, yaitu karena lookup value cukup di sini sudah tidak ada rumus bersusun lagi. Di sini langsung kita name tabularnya kita kasih nama pendidikan. Tapi kolom kedua dan perhatikan di sini sudah muncul SD. Ya, kita double klik. Ya, otomatis hasilnya sama persis dengan yang di sebelah kiri ini. Perhatikan sekarang kita bandingkan ya, hasilkan satu garis kosong insert. Jadi di garis bawah saya klik, kemudian klik kanan insert, maka insert satu garis kosong. Nah, yang VLOOKUP ini seperti halnya waktu di if saya kasih tanda kutip juga di sini, kemudian saya copy paste-nya di sini. Nah, baris kedua ini adalah yang dibuat dengan rumus VLOOKUP. Sangat pendek, lebih dari separuhnya ini. Nah, plus minusnya begini. Kalau Anda menggunakan VLOOKUP, konsekuensinya Anda harus membuat suatu sumber data, itu tadi yang namanya pendidikan itu. Tetapi kalau yang if ini tidak perlu, dia langsung di dalam sel itu sendiri, hanya panjang. Nah, dalam konteks ini silakan Anda mau milih yang mana, bebas saja. Kalau kecuali di dalam soal ujian, untuk memperoleh sertifikat CLCP itu Anda harus diwajibkan menggunakan if misalnya. Jadi sudah, kalau Anda buatnya dengan VLOOKUP, walaupun benar dianggap salah, tidak dapat nilai. Tetapi di dalam pekerjaan sehari-hari, perkantoran, pasti suatu hal yang memang untuk pengolahan data murni, tidak ada hubungan dengan ujian, tidak ada hubungan dengan nilai, ya sah-sah saja Anda menggunakan VLOOKUP atau menggunakan if, silahkan. Seperti yang kita kupas pada bagian ke 18, 19, 20, itu kan untuk menentukan honor kita mempunyai 3 cara, bisa langsung, ya, bisa dengan bantuan 2 kolom, bisa dengan bantuan 3 kolom. Walaupun terakhir bisa tetap semuanya di hide, disembunyikan. Sama itu dalam pekerjaan itu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Contoh pertama, perbedaan antara menggunakan rumus VLOOKUP dengan rumus if. Ini adalah bagian yang ke-21. Nanti di bagian ke-22 kita akan mengupas hal lain, tetapi kaitannya dengan perbedaan VLOOKUP dan if. Lalu juga muncul dari beberapa penanya, ya, penonton yang menanyakan lewat chat di WA saya, kapan menggunakan VLOOKUP, kapan menggunakan if. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik. Saya akan kupas di bagian ke-22. Ikuti terus video-video yang saya upload di YouTube setiap hari sebanyak 2 video. Ya, kalau Anda mengikuti dengan tekun, dengan setia dan telaten, dan juga kalau nggak jelas atau belum jelas bisa komunikasi dengan saya lewat WA, yakin dan percayalah pada waktunya Anda pasti akan kompeten. Karena target Anda belajar harus kompeten. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang kompetenlah
yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Kalau Anda terkesan silahkan kasih like ataupun share supaya teman-teman Anda yang lain juga terbantu dengan video-video yang saya upload di YouTube ya. Kemudian kalau yang belum subscribe, tolong bantu subscribe supaya saya lebih bersemangat di dalam membuat video-video pembelajaran di YouTube. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.